Contoh soal CPNS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan pembahasannya update 2020 serta mengadopsi soal High Order Thinking Skill atau HOS. 1. Seleksi kompetensi dasar SKD yang terdiri dari A. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, B. Tes intelijensi umum atau TIU, C. Tes karakteristik pribadi atau TKP. 2. Seleksi kompetensi bidang SKB beserta trik penjelasan dan pembahasannya. 1. Seleksi kompetensi dasar atau SKD. A. Tes wawasan kebangsaan TWK. Soal ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia. Contoh soal Pancasila. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan. Jawabannya adalah A. Dasar negara. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta. Jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal berikutnya. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Sumber dari segala sumber hukum. Soal berikutnya. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Semua benar. Jawabannya adalah A. Pandangan hidup. Soal berikutnya. Hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima. Jawabannya adalah A. Sila kedua. Soal berikutnya. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, C. Pegawai negeri sipil yang menjaganya, D. Kekuatan TNI. Jawabannya adalah B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Soal berikutnya. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, C. Tap MPR RI nomor 2/MPR/1978, D. Buku Sutasoma. Jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ke soal berikutnya. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern, B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama, C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri,
D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. Jawabannya adalah C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Kita ke soal berikutnya. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi. A. Asasi pribadi. B. Asasi perlakuan dan perlindungan. C. Asasi politik. D. Asasi sosial budaya. Jawabannya adalah A. Asasi pribadi. Soal berikutnya. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 20 Agustus 1945. Tapi menurut saya ini yang sebenarnya jawabannya adalah C. Tanggal 18 Agustus 1945. Ini kelihatannya terjadi kekeliruan dalam membuat soal. Contoh soal Undang-Undang Dasar 1945. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali. Jawabannya adalah D. 4 kali. Soal berikutnya. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali diamandemen? A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24. Dari keempat jawaban ini kita lihat yang berbedanya hanya cuma 21, 22, 23, dan 24. Jadi jawaban yang benar adalah A. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Soal berikutnya. Kapan amandemen keempat dilakukan? A. 11 Agustus 2002, B. 11 Agustus 2003, C. 11 Agustus 2004, D. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah A. 11 Agustus 2002. Soal berikutnya. Pasal berapa Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali diamandemen? A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35. B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36. C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 24, 23, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. D. Semua jawaban salah. Jawabannya yang benar adalah C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 24, 23, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. Kita ke soal berikutnya. Di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi. A. Aturan peralihan pasal 1, B. Aturan peralihan pasal 2, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 4. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan pasal 3. Kita ke soal berikutnya. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? Dasar hukumnya ya, tolong diperhatikan dasar hukumnya Undang-Undang nomor berapa? A. Undang-Undang nomor 21 tahun 2003, B. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003, C. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003, D. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003.
Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kita ke soal berikutnya. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali ingat ya. A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. C. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. D. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata. Jawaban yang benar adalah D. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata. Kita ke soal berikutnya. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah A. Surat atau tulisan. B. Keterangan saksi. C. Keterangan ahli. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang benar D. Semua jawaban benar. Kita ke soal berikutnya. Setiap warga negara yang berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? A. Pasal 31 ayat 1. B. Pasal 31 ayat 2. B. Pasal 31 ayat 3. D. Pasal 31 ayat 4. Jawabannya adalah A. Pasal 31 ayat 1. Kita ke soal berikutnya. Berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4/MPR 1983 tentang A. Interpelasi. B. Budget. C. Mosi tidak percaya. D. Referendum. Jawabannya adalah D. Referendum. Kita ke soal berikutnya. Contoh soal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal, kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada A. Bersembunyi di balik pintu. B. Menjilat ke atas. C. Datang kemari. D. Pergi ke luar negeri. Jawabannya yang benar adalah C. Datang kemari. Next. Tanda hubungan yang digunakan secara benar terdapat pada A. Adat sopan santun. B. Muka merah padam. C. Kaum muda belia. D. Rumah porak-poranda. Jawabannya adalah C. Kaum muda belia. Soal berikutnya. Tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada A. Terdakwa menurut hakim terbukti bersalah. B. Perusahaan itu bangkrut karena ulah direktur utamanya. C. Dia belum berhasil meskipun sudah bekerja keras. D. Dia tidak segera diberantas. Peredaran narkoba akan semakin merajalela. Jawabannya adalah D. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. Kita ke soal berikutnya. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada A. Rancangan undang-undang itu sedang dibahas. B. Beberapa sekolah dasar di daerah terpencil kekurangan guru. C. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar kita. D. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. Jawabannya yang benar adalah A. Rancangan undang-undang itu sedang dibahas. Next. Kata yang tidak cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada A. Mengubah haluan. B. Mengukuhkan jabatan. C. Memantapkan jati diri. D. Menjajaki pendapat umum. Jawaban yang benar adalah D. Menjajaki pendapat umum.
Kita ke soal berikutnya. Kata sarapan yang cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada A. Azas partal, B. Sikap emosional, C. Aktivitas anak, D. Segi kognitif. Jawabannya yang benar adalah C. Aktivitas anak. Kita ke soal berikutnya. Sudah saatnya ... Peralatan militer kita segera dilakukan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Perlengkapan, B. Kelengkapan, C. Pelengkapan, D. Pemerlengkap. Jawaban yang benar adalah A. Perlengkapan. Kita ke soal berikutnya, bidang tata negara. Soal: pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh A. Bantuan diplomasi, B. Kerjasama militer, C. Hubungan diplomatik, D. Kunjungan kepala negara. Jawaban yang benar adalah B. Kerjasama militer. Next, dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan A. Meningkatkan kesejahteraan, B. Mewujudkan ketertiban, C. Memelihara kekuasaan, D. Menjamin keamanan. Jawaban yang benar adalah mewujudkan ketertiban. Kita ke soal berikutnya. Ciri khas negara kesatuan adalah ciri khas negara kesatuan ya. A. Kepala negaranya adalah seorang presiden. B. Kekuasaan asli ada pada pemerintahan pusat. C. Warga negara mudah berpindah domisili. D. Adanya konstitusi yang tertulis. Jawaban yang benar adalah B. Kekuasaan asli ada pada pemerintahan pusat. Kita ke soal berikutnya. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan campur tangan. A. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan Presiden, C. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung, D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden. Jawaban yang benar adalah A. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita ke soal berikutnya. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer, kelebihan kabinet presidensial adalah dalam hal A. Pembentukan kabinet sangat demokratis, B. Jalannya pemerintahan lebih stabil, C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif, D. Para menerima dapat diganti sewaktu-waktu. Jawaban yang benar adalah B. Jalannya pemerintahan lebih stabil. Kita ke soal berikutnya. Untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya 3 abadan baru, yaitu, maksudnya di sini ada 3 badan baru ya. A. KNPI, B. KNIP, C. KNI, D. KPIR. Jawaban yang benar adalah A. KNPI. Soal berikutnya. Setelah Indonesia merdeka dan memperoleh pengakuan internasional, ternyata masalah-masalah yang dihadapi belum berakhir, terutama masalah konstitusi. Pada tahun 1950, setelah terbentuk negara kesatuan, undang-undang sementara yang digunakan pada hakikatnya merupakan undang-undang A. Hindia Belanda dengan beberapa perubahan, B. Negara Indonesia Timur dengan beberapa perubahan, C. 1945 yang disempurnakan, D. TRIS Republik Indonesia Serikat dengan beberapa perubahan. Jawaban yang benar adalah A.
Hindia Belanda dengan beberapa perubahan. Kita ke soal berikutnya. Indonesia menjadi anggota negara non-blok karena ingin netral dalam percaturan dua negara adik kuasa, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara itu setelah Perang Dunia Kedua terlibat dalam A. Perang ideologi, B. Perlombaan persenjataan, C. Persaingan ekonomi global, D. Ofensif politik. Jawabannya yang benar adalah B. Perlombaan persenjataan. Bidang kebijakan pemerintah. Ini merupakan contoh soal di bidang kebijakan pemerintah ya. Soal: menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur dan jenjang yang tersedia. Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur pendidikan A. Sekolah dan luar sekolah, B. Formal dan informal, C. Umum dan kejujuran, D. Dasar, menengah, dan tinggi. Jawaban yang benar adalah B. Formal dan informal. Next, GBHN 1999 sampai 2004 telah mengamanatkan terselenggaranya pemilu secara lebih demokratis pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen dan non-partisan, yaitu A. Komisi Pemilihan Umum, B. Lembaga Pemilihan Umum, C. Sadan Pemilihan Umum, C. Biro Pemilihan Umum. Jawabannya yang benar adalah A. Komisi Pemilihan Umum atau yang lebih kita kenal sekarang KPU. Soal berikutnya. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya A. Pemisahan kekuasaan secara tegas, B. Pengawasan yang ketat, C. Kebebasan pers, D. Kemauan pimpinan nasional. Jawaban yang benar adalah A. Pemisahan kekuasaan secara tegas. Kita ke soal berikutnya. Untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengahnya menganggur, salah satu jalan keluarnya ialah dengan A. Memperbaiki sektor industri, B. Memperluas kesempatan kerja, C. Memperluas pendidikan, D. Memanfaatkan sumber daya alam. Jawaban yang benar adalah B. Memperluas kesempatan kerja. Soal berikutnya. Pendidikan dasar berbeda dengan sekolah dasar karena pendidikan dasar mencakup A. TK dan SD, B. SD dan SMP, C. SD, SLTP, MI dan MTS, D. SD, SMP, dan SMU. Jawaban yang benar adalah D. SD, SMP, dan SMU. Next, bidang GBHN. Ini merupakan soal di bidang GBHN, garis besar haluan negara. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1999, garis besar haluan negara diberi pengertian A. Perwujudan aspirasi rakyat Indonesia berhubungan dengan masa depannya, B. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan negara, C. Haluan negara yang dirumuskan sebagai kebijaksanaan pembangunan nasional, D. Landasan pembangunan dalam garis besar untuk jangka waktu 5 tahun. Jawaban yang benar adalah B. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan negara. Kita ke soal berikutnya. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali, ingat nih ya, kecuali A. Berakhlak mulia, B. Cinta tanah air, C. Berkesadaran hukum, D. Berwawasan global. Jawaban yang benar adalah D. Berwawasan global.
Soal berikutnya, program pembangunan nasional memuat A. Uraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN, B. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN, C. Uraian kegiatan pembangunan berbagai departemen, D. Program kerja kabinet selama periode tertentu. Jawaban yang benar adalah A. Uraian rincian terukur dalam pelaksanaan GBHN. Kita ke soal berikutnya. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama bertujuan untuk A. Memelihara keamanan lingkungan, B. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, C. Mempercepat penyelesaian berbagai perkara, D. Mencegah terjadinya berbagai kejahatan. Jawaban yang benar adalah B. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Next, dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah yang mendapat perhatian khusus pada amanah GBHN adalah A. Irian Jaya, Maluku Utara, dan Maluku, B. Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku, C. Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya, D. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Jawaban yang benar adalah B. Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku. Next, ini merupakan soal berikutnya. Tes intelijensia umum atau soal TIU. Soal TIU dalam arti kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Sinonim, contoh soal sinonim atau persamaan kata. Evokasi, persamaan katanya adalah A. Pengunggah rasa, B. Penilaian, C. Perubahan, D. Izin menetap. Jawabannya adalah A. Pengunggah rasa. Persamaan kata dari baku adalah A. Perkiraan, B. Standar, C. Umum, D. Normal. Jawaban yang benar adalah B. Standar. Persamaan kata dari protesis adalah A. Hipotesis, B. Praduga, C. Tesis, D. Buatan. Jawaban yang benar adalah D. Buatan. Soal berikutnya, tips dan trik sinonim. Ini tips dan triknya ya. Jangan memilih kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal, karena kami telah mengamati bahwa jawaban yang seperti itu adalah 95% salah. Jadi hati-hati dalam memilih jawaban. Artinya kemungkinan untuk benar hanya sekitar 5%. Dan kami menyebut jawaban seperti itu adalah jawaban konyol. Jika Anda memiliki jawaban seperti itu, maka bisa jadi Anda termasuk orang yang konyol. Next, kita ke soal berikutnya. Sinonim masih dalam soal persamaan kata. Persamaan kata dari dikotomi adalah A. Dibagi 2, B. Dwifungsi, C. Kembar 2, D. 2 kekuatan. Jawaban yang benar adalah A. Dibagi 2. Next, sinonim dari sine qua non adalah A. Selalu negatif, B. Tiada berair, C. Air mineral, C. Harus ada. Jawaban yang benar adalah D. Harus ada. Sekarang kita beralih ke antonim, lawan kata. Tipsnya di sini adalah tips dan trik antonim. Amati pilihan jawaban, carilah 2 jawaban yang berlawanan. Seringkali jawaban soal antonim berada pada salah satu dari 2 kata yang berlawanan tersebut. Ingat nih, salah satu dari 2 kata yang berlawanan tersebut. Antonim dari kendala adalah A. Kekerasan, B. Pendukung, C. Manifestasi, D. Bimbingan. Jawaban yang benar adalah B. Pendukung. Next, antonim lawan kata. Lawan kata dari ekstrinsik adalah A. Individual, B. Konsensus, C. Keserasian, D. Internal.
Jawaban yang benar adalah D. Internal. Kita ke soal berikutnya. Antonim dari prominent adalah A. Terkemuka, B. Pendukung, C. Biasa, D. Setuju. Jawaban yang benar adalah C. Biasa. Ini triknya di sini ya. Untuk kata-kata yang Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Contoh nih, deduksi. A. Induksi, B. Konduksi, C. Reduksi, D. Intuisi. Jawaban yang benar adalah A. Induksi. Next, antonim dari kata migrasi adalah A. Migrasi. Antonim atau lawan kata dari imigrasi adalah A. Migrasi, B. Transmigrasi, C. Emigrasi, D. Pemukiman. Jawaban yang benar adalah C. Emigrasi. Next, trik antonim nih. Hati-hati pada saat mengerjakan soal antonim. Jangan sampai Anda berpikir bahwa Anda sedang mencari sinonim atau persamaannya ya. Ini sering terjadi pada peserta tes, di mana ketika di tengah-tengah dia tes, ia tidak sadar telah mencari jawaban yang merupakan sinonimnya, bukan lawan katanya atau antonim dari kata tersebut. Apalagi biasanya soal sinonim dan antonim berdekatan waktu pengerjaannya. Next, sekarang padanan kata. Beberapa tips dan triksnya adalah: yang paling penting dalam menghadapi soal semacam ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus atau unik dari dua atau lebih kata yang diberikan. Semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat. Contoh kata tua, merpati. Contoh kakak tua, merpati. Jika kita menentukan bahwa hubungannya adalah sama-sama binatang, maka itu masih bersifat terlalu umum. Artinya jika ada pilihan jawaban gajah, semut, elang, kupu-kupu, gurame, dan kakap, dan sebagainya, maka semua bisa benar karena mereka sama-sama binatang. Tapi cobalah Anda pilih hubungan yang lebih khusus. Misalnya kakak tua, merpati adalah sama-sama burung, maka jawaban yang tepat adalah gurame kakap, yaitu sama-sama ikan. Jika telah menemukan hubungan kata tetapi masih bingung, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nih, perhatikan ya. Maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang berbeda. Nih, contoh soal padanan kata. Seminar atau sarjana. A. Akademis taruna, B. Rumah sakit pasien, C. Konservator seniman, D. Perpustakaan peneliti. Jawaban yang benar adalah D. Perpustakaan dan peneliti. Soal berikutnya masih soal padanan kata ya. Fiktif, fakta. A. Dagelan, sandiwara, B. Dugaan, rekaan, C. Data, estimasi, D. Dongeng, peristiwa. Jawaban yang benar adalah D. Dongeng, peristiwa. Next, soal padanan kata. Mata, telinga. A. Jam dan tangan, B. Lidah dan hidung, C. Kaki dan paha, D. Lutut dan siku. Jawaban yang benar adalah B. Lidah dan hidung. Trik menjawab soal padanan kata nih ya.
Hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Misalnya kaki, sepatu. A. Cat, kuas. B. Meja, ruangan. C. Telinga dan anting. C. Cincin dan jari. Sepatu dikenakan di kaki. Urutannya sepatu dulu baru kaki ya, bukan kaki dulu baru sepatu. Jika Anda mencari jawaban, maka urutannya yang juga harus dari belakang. Anda tidak boleh memilih cincin dulu dikenakan di jari karena urutannya terbalik. Cincin dikenakan di jari, jadi urutannya terbalik. Maka yang benar adalah anting dikenakan di telinga. Soal berikutnya masih soal padanan kata. Uang, pundi-pundi. A. Hubungan, jambangan. B. Gelas, nampan. C. Air, tempayan. D. Buku, percetakan. Jawaban yang benar adalah C. Air dan tempayan. Next, masih soal padanan kata. Pedati, kuda, pesawat terbang. Jadi padanan kata pesawat terbang adalah sayap. B. Baling-baling. C. Pramugari. D. Pilot. Jawaban yang benar adalah B. Baling-baling. Jadi pedati, kuda, pesawat terbang, baling-baling. Sekarang kita masuk ke soal yang berbeda, yaitu soal aritmetika. B. Kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Angka hitungan biasa disebut aritmetika. Soal aritmetika. 61 dikali 2,20 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 18 sama dengan A. 1,89, B. 10,5, C. 15,5, D. 5,9. Jawaban yang benar adalah D. Ini trik cara menjawabnya ya. Pikir yang mudah, jangan yang sulit. Jadi maksudnya pikirlah yang mudah dulu cara untuk mencari jawabannya. Jangan yang sulit, akan memakan waktu. Ingat, Anda tidak harus menyelesaikan dengan hasil yang teliti. Carilah nilai pendekatan yang hampir sama. Seandainya 2 dikali 0,75 sama dengan 1,5. Ingat bahwa pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dengan pembilangan dan penyebut dibalik sehingga menjadi 3/5 dikali 8/1 sama dengan 24/5. Jadi 24 dibagi 5 jadi hasilnya 4. Maka 1,5 plus 4, sama dengan 5,5 lebih, sehingga jawaban yang paling mendekati adalah 5,9. Jadi jawabannya adalah D, 5,9. Next, masih soal aritmetika. 62 dikali 7,5 dibagi 2,5 dikurang dalam kurung 2/4 dikali 3/4 tutup kurung adalah A. 5050, B. 4252, C. 3605, D. 2625, E. 1850. Jawaban yang benar adalah D. Jadi 75 dibagi 25 sama dengan 3. Jadi setengah dikali 3/4 sama dengan 3/8. 3 dikurang 3/8 adalah 3 kurang atau mendekati 3. Jadi jawaban yang benar adalah 2625, yang mendekati 3, 2,625 ya. Kita ke soal berikutnya, masih soal aritmetika. 63 dikali 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 ditambah 6/8 ditambah 1/2 adalah A. 4,20, B. 1480, C. 22, D.
D 16,20. Jawaban yang benar adalah A. 4/5 ditambah 3/5 sama dengan 7/5 sama dengan 1,4. 7/5 sama dengan 1,4. 3/8 ditambah 6/8 sama dengan 9/8. Jadi 9/8 ini sama dengan 1,125. Jadi jawabannya adalah 1,4 ditambah 1,125 ditambah 1,5 sama dengan 4,025. Jadi A nih yang mendekati ya. Next, aritmetika. 64 dikali dalam kurung setengah dikali 164 tutup kurung dikali setengah sama dengan A 20,50, B 0,8, 0,8,48, C 14,09, D 34,59. Jawaban yang benar adalah A nih 20,50. Ini trik cara menjawabnya. 164 dibagi 4 sama dengan 40 lebih. 160 dibagi 4 sama dengan 40. 40 lebih sama dengan 40 lebih dibagi 2 sama dengan 20. Maka jawaban yang benar adalah 20,50. Perhatikan, Anda tentu saja dapat menemukan hasil dengan cara biasa yang sederhana sebagai berikut. Misalnya dengan cara yang lebih sederhana ya. 164 dibagi 4 sama dengan 41. Kemudian 41 Anda bagi 2 jadi 20,5. Ya. 20,5 ini merupakan sama juga 20,500. Kita ke soal berikutnya, aritmetika. 65 dikali 2 pangkat 4, 65 dikali 2/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi 1/2 sama dengan A 51,87, B 27,69, C 21,48, D 11,875. Jawabannya yang benar adalah D. Ini D ya. Jadi ini dia trik cara menjawabnya. 2 dikali 7,5 sama dengan 15. Maka 2/4 dikali 7,5 sama dengan 15 lebih. Ya. Jadi 2/2 sama dengan 3/2. Maka 7/2 dibagi 3/2 sama dengan 7/2 dikali 3/2. Jadi hasilnya adalah 5. Sehingga 15 lebih dikurang 5 sama dengan 10 lebih. Maka jawaban yang paling mendekati adalah 11,875. Ingat nih yang paling mendekati. Kalau soal seperti ini biasanya tidak ada jawaban yang tepat. Biasanya Anda harus mencari yang paling mendekati. Kita ke soal berikutnya, aritmetika. 66 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah next berikutnya sampai ditambah 29 adalah A 435, B 280, C 465, D 300. Jawabannya yang benar adalah A nih ya, 435. Ini trik cara menjawabnya untuk mempersingkat waktu kalau kalian sedang di dalam ujian. Karena waktu yang digunakan terbatas. Buatlah pasangan jumlahan yang mudah dihitung sebagai berikut nih. Lihat nih, pasangan jumlahan yang mudah dihitung sebagai berikut. 1 plus 29, 2 plus 28, 3 plus 27, dan seterusnya sampai 14 plus 16. Jadi sama dengan 30 dikali 14. Ya, 1 ditambah 29, 30 dikali 14. Jadi sama dengan 420. Karena ini adalah jumlahan ganjil, maka ada bilangan tengah yang belum dapat dipasangkan yaitu nih, karena ini jumlah bilangan ganjil ya. Jadi ada pasangan 15 yang tersisa. Maka hasil akhirnya adalah 420 ditambah 15 sama dengan 435. Nih sama A 435. Kita ke soal berikutnya, masih soal aritmetika.
67 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dan seterusnya sampai 9 pangkat 2. A 275, B 285, C 385, D 485. Jawaban yang benar adalah B. Nih, 285. Ini dia trik cara menjawabnya. Soal seperti ini paling simpel dikerjakan dengan cara hitungan biasa nih. Untuk mempersingkat waktu paling simpel dengan cara hitungan biasa. Ingat ya. 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2, 3 pangkat 3 sampai 9 pangkat 2 sama dengan 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 39 plus 64 plus 81. Jadi 1 tambah 49 sampai 25 tambah sekian sama dengan 50 ditambah 40 ditambah 90 tambah 80 ditambah 25 sama dengan 285. Ini B 285. Kita ke soal berikutnya, masih soal aritmetika. Jika A sama dengan 5 dan B 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 dikurang B pangkat 3 adalah A min 81, B min 27, C 27, D 81. Jawaban yang benar adalah C. Ini dia trik cara penyelesaiannya. Maka soal tersebut bisa diselesaikan dengan cara memasukkan langsung masing-masing nilai A dan B sehingga diperoleh nih. Untuk mempercepat waktunya ya, supaya waktu jangan habis, kita langsung masukin aja. Jadi 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 5 pangkat 3 dikali 2 plus 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 125 dikurang 150 ditambah 60 dikurang 80 sama dengan 185 dikurang 158. Jadi 27. Jawaban yang benar adalah 27C. Kita ke soal berikutnya, masih soal aritmetika. Dalam kurung 882 plus 115 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 adalah A 994.003, B 994.004, C 994.009, D 894.003. Jawaban yang benar adalah C ya, 994.009. Begini trik cara penyelesaiannya biar menghemat waktu. Yang harus Anda lakukan adalah membuat bentuk yang nilainya sama dengan 997 kuadrat atau pangkat 2 dengan menyertakan angka 1000 ya, yaitu 997 kuadrat sama dengan 1000 dikurang 3 kuadrat ya, ini sama ya nih. Kalian harus bikin persamaan seperti ini. Sehingga dengan rumus A min B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB plus B pangkat 2A, Anda dapat menghitung hasilnya adalah 1 juta dikurang 6.000 plus 9, jadi sama dengan 994.9. Jadi jawabannya C nih, 994.009. Kita ke soal berikutnya. Ini merupakan soal deret angka ya. Soal 231.453.564. Jadi yang isi di titik-titik itu seharusnya adalah A 321, B 342, C 421, D 241. Jawaban yang benar adalah B nih, 342. Ini trik cara menjawabnya dengan cara ditambah 111. Kalian harus perhatikan 453 ke 564 ini adalah mempunyai selisih 111. Jadi di sini nih ada selisih 111. Kita ke soal berikutnya, masih soal deret angka. Titik-titik 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Jadi isi titik-titik tersebut adalah A 6, B 5, C 4, D 3. Jawabannya adalah D ya, 3. Begini trik cara menjawabnya. Tipe pola bilangan dua larik ini merupakan tipe pola bilangan dua larik.
yang angka ganjilnya ditambah 2, dan yang angka genapnya ditambah 4. Jadi yang angka ganjilnya 5, 7, 9 ditambah 2, yang angka genapnya 2, 6, 10, dan 14 ditambah 4. Jadi jawabannya 3. Nih, D3. Kita ke soal berikutnya, deret angka 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, 19. Titik-titik. Maka isi titik ini adalah A 1824, B 6231, C 6331, D 6634. Jawaban yang benar adalah C 6331. Begini trik cara menjawabnya. Polanya adalah tipe pola bilangan 3 larik nih ya, tipe pola bilangan 3 larik nih. 42, 13, dan 19 nih, 3 larik. Jadi 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, 19. Jadi 47, 42 ditambah 7, 13 ditambah 6, 19 tetap ya, 19 tetap, begitu seterusnya. Jadi jawabannya ini adalah C6331 nih. 19 tetap nih. Kalau yang 42 yang genap nih kita tambah 7, kalau yang ganjil 13 kita tambah 6. Oke ya. Next, soal berikutnya, deret angka 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, sekian. Yang isi sekian ini adalah A 1519, B 1624, C 1418, D 3839. Jawabannya adalah A 1519. Begini trik cara menjawabnya. Polanya adalah tipe pola bilangan 2 larik. Ruwet dah. 5, 7, 10, 14 ditambah 2, 3, dan 4. Sedangkan 6, 8, 11 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah A1519. Next. Kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis. Contoh soalnya, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin sementara office boy adalah karyawan. A. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. B. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Jawaban yang benar adalah C. Begini trik cara menjawabnya, ini yang harus Anda perhatikan. Dalam soal-soal silogisme seperti ini sering dijumpai kata-kata sementara atau semua. Jika Anda menemui kata sementara atau sebagian atau beberapa atau ada atau mungkin semua, maka artinya adalah tidak semuanya atau minimal satu anggota. Semua atau setiap artinya adalah seluruh anggota tanpa kecuali. Oke, jadi C di sini jawabannya, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Next, ke soal berikutnya. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Sekarang Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 saudara. Ingat ya, memiliki 4 saudara yang harus diperhatikan. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. B. Hermawan merupakan anak tertua dalam keluarga. C. Hermawan memiliki saudara tiri. D. Hermawan memiliki 4 orang adik. Jawaban yang benarnya adalah A. Nih, Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. Begini trik cara menjawabnya ya, jangan sampai kita salah pengertian. Tipsnya adalah ambillah kesimpulan dari setiap kalimat. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Berarti Hermawan memiliki 2 kakak tiri dan Hermawan memiliki 2 adik kandung. Oke.
Kita ke soal berikutnya. Ini tips ya, tips latihan soal-soal TIU sebanyak mungkin karena akan membuat Anda akrab dengan berbagai jenis dan model soal. Analisa Anda dalam mengerjakan soal-soal tersebut juga akan meningkatkan seiring dengan banyaknya latihan yang Anda kerjakan. Jadi untuk soal TIU seperti ini yang berikut ini Anda harus sering-sering latihan soal atau diulang-ulang. Contoh soal, jika semua dokter adalah laki-laki, salah, maka A. Sementara dokter adalah laki-laki. B. Sementara laki-laki adalah bukan dokter. C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. D. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Jawaban yang benar adalah C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. Dan ini trik cara penjawabannya nih yang pentingnya. Kalimat semua A adalah B, ingkarannya adalah beberapa A bukan B. Kalimat beberapa A adalah B, ingkarannya adalah semua A adalah bukan B. Kalimat semua dokter adalah laki-laki, ingkarannya adalah beberapa dokter adalah bukan laki-laki. Jadi jawabannya C. C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. Kita ke soal berikutnya. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. A. Beberapa burung terbang ke utara. B. Semua burung adalah merpati. C. Tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. D. Burung bukan merpati. Jawabannya yang benar adalah A. Beberapa burung terbang ke utara. Trik penjawabannya adalah seperti ini. Ingat, kalimat yang tidak didahului oleh kata semua atau beberapa, maka maksudnya adalah semua. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Beberapa burung terbang ke utara. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next. Kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis. Jadi untuk soal ini Anda harus dituntut berpikir analitis ya. Nih, analitis. Nih, lihat soalnya. Segitiga, next, kubus, next. Ya, lihat ya, ini di sini yang harus Anda cari jawabannya. Ini A, kotak, kubus, kotak, banyak uderet, D, masih kotak, E, kubus. Jadi jawabannya adalah B, mengecil secara proporsional. Nih, gini. Ini mengecil ke sini. Ini mengecil ke sini. Oke. Nih, analitis nih ya, analitis. Segitiga terbalik, ini trapez. Terus ini jawabannya adalah A, diputar 180 derajat nih. Diputar 180 derajat nih. Segitiga dibalik, yang ini juga diputar 180 derajat, maka jadi ini jawabannya A. Kita soal berikutnya, analitis. Y, Z. Nah, maka yang harus di sini posisinya apa nih? Oke. A, B, C, D, E. Jawabannya adalah C. Nih, ini jawabannya. Diputar ke kiri sebesar 90 derajat ya. Jadi di sini jawabannya diputar ke kiri 90 derajat nih, C. Kita masuk ke tahap ketiga. Tes karakteristik pribadi atau soal TKP. Tes karakteristik pribadi. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. A. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. C. Saya mau mempelajari hal lain di luar deskripsi jabatan saya.
D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. Jawabannya adalah A. Ya, ini triknya nih ya. Sebab ini dalam menjawab soal seperti ini, dia sudah semua jawaban dapat nilai. Jadi yang kita pilih itu adalah nilai dengan skor tertinggi. Pilihlah nilai skor yang paling tinggi. Penilaian menggunakan skala nilai skor atau poin. Ini skor ini nggak ada di soal ya, ini ditambahin. Ini skornya. Ini skornya, ini poinnya cuma 1, skor 1, ini poin 3, ini dapat 2, ini dapat 4. Jadi untuk menjawabnya pilihlah dengan skor yang paling tertinggi nih. Jadi jawabannya adalah A. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda dengan skor 5. Walaupun Anda pilih jawabannya adalah E, benar juga, tapi poin atau skornya yang Anda dapat adalah cuma 4. Jadi yang Anda pilih adalah yang paling maksimal dengan skor 5. Jadi jawabannya nilainya A. Kita ke soal berikutnya. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing, dan saya telah melakukan sesuai dengan job description saya tersebut. A. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. C. Saya mau mempelajari hal lain di luar deskripsi jabatan saya. D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. Hampir mirip ya dengan soal sebelum ini. Jawabannya adalah A. Pilihlah skor yang tertinggi ya nih. Jawabannya adalah A. Untuk menjawab seperti saya bilang tadi, pilihlah skor yang tertinggi. Semua jawaban ada nilainya, tapi pilihlah jawaban dengan nilai skor yang paling tertinggi. Penilaian menggunakan skala nilai skor atau poin. Nih, A. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda dengan skor 5. Pilih ini, oke? Kita next. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu dengan skor 5 ya. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda dengan skor 3. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan dengan skor 4. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan dengan skor 1 nih. E. Saya tidak menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Jawab dengan skor 2 nih ya. Jadi jawabannya adalah A. Pilih skor tertinggi nih ya. A. Pilihlah skor tertinggi. Maksud di sini skor tertinggi 5 karena jawaban ini lebih masuk dari soal. Lebih masuk itu lebih cocok untuk menjawab pertanyaan soal ya. Oke, kita next. Andi adalah seorang karyawan yang rajin. Namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tak ada yang tahu. A. Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu dengan skor 4. B. Mustahil karyawan serajin Andi kena PHK, skornya 1. C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karir kelak, skor 5. D. Pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan dengan skor 3. E. Harusnya karyawan rajin tak boleh kena PHK dengan skor 2. Jadi pilihlah jawaban dengan skor tertinggi yaitu C. Ingat, skor ini tidak ada di dalam soal ya saat kita mengikuti ujian CPNS. Next. Setelah mematangkan rencana
A. Saya masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. B. Saya masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil dengan skor 1. B. Berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga dengan skor 3. C. Manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan dengan skor 5. Inilah jawaban yang paling sempurna. Jadi jawabannya adalah C. Kita ke soal berikutnya. Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka A. Saya tak mau repot-repot mencobanya. Coba lihat jawabannya kurang bagus, jadi skornya cuma 1. B. Saya khawatir jika mencobanya dan gagal. 2 doang kasih skornya. C. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. Dengan skor 5, karena ini merupakan jawaban yang sempurna. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Next. Sikap saya terhadap perubahan ide-ide dan cara-cara baru dalam bekerja. A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik dengan skor 5. Jadi jawaban yang paling proporsional adalah dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti akan lebih baik dengan skor paling tinggi 5. Jadi jawabannya adalah E. Kita ke soal berikutnya. Berpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang wajar. Perhatikan soalnya, berpindah-pindah pekerjaan merupakan adalah hal yang wajar. A. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. B. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C. Pekerjaan saya saat ini dapat menjamin masa depan saya. D. Saya meyakini bahwa loyalitas itu penting, sehingga saya merasakan pentingnya tanggung jawab moral karyawan. E. Saya menyukai pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah dengan skor tertinggi 5. Ini merupakan jawaban yang paling sempurna. Jadi jawabannya adalah E. Next. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Jawabannya merupakan C. Dengan skor paling tertinggi, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Ini adalah kepadan kata yang pas untuk soal di atas. Jawabannya C. Next, saya memiliki buku favorit dan buku tersebut dihilangkan oleh teman dekat saya. A. Saya marah pada teman saya. B. Saya memintanya untuk mengganti buku tersebut karena buku itu favorit saya. B. Saya sangat menyukai buku tersebut, namun buku itu sudah hilang. C. Saya memusuhinya dan melarangnya meminjam buku saya lagi. E. Saya memintanya untuk mengganti dan mengatakan padanya untuk lebih berhati-hati jika meminjam buku saya lagi. Dengan skor tertinggi 5, jawabannya adalah E. Next. Sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya A. dengan terpaksa menerimanya dengan skor 3 nih. B. Menerima dengan sedikit kekecewaan dengan skor 4. C. Menerimanya dengan lapang dada. Inilah jawaban yang paling perfect. Menerimanya dengan lapang dada. C. Kita next. Untuk mencapai tujuan, kelompok yang telah ditetapkan saya
A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak dengan skor 1. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan dengan skor 2. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan dengan skor 3. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, inilah jawaban yang paling perfect, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Jawabannya adalah D. Kita next. Ketika teman kantor sedang membicarakan suatu teman yang bermasalah, saya akan A. Membicarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik dengan skor 4. B. Mengajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu. C. Meyakinkan teman-teman akan keperluannya dilakukan suatu tindakan. D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Nih, dengan skor 5. Dengan skor 5 nih ya. Jawabannya adalah D. Kita next. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu, seorang teman akan meninggalkan terlebih dahulu, maka saya A. Memaksa untuk tetap tinggal dengan skor 2. B. Membujuknya untuk menyelesaikan tugas dengan skor 4. C. Mempersilahkan pergi, skornya 1. D. Meminta pertimbangan teman yang lain dengan skor 3. E. Memintanya untuk mempertimbangkan. Nah, ini dia yang paling perfect, memintanya untuk mempertimbangkan. Jawabannya adalah E. Kita next. Saya mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sahabat datang dengan muka cemberut dan tampaknya ingin mencurahkan isi hati kepada saya. Atas kejadian itu saya menanggapi dan memberi berbagai alternatif penyelesaian. B. Meluruskan koreksi laporan dan tidak memedulikan keinginan teman saya. C. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. D. Dengan menyesal tidak dapat mendengarkan keluhannya. E. Terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Ini merupakan jawaban yang paling perfect. E. Kita next. Ketika muncul suatu masalah dan ketika dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya A. Akan bertanggung jawab. Nah, ini dia jawaban yang paling perfect, akan bertanggung jawab dengan skor 5. Jadi jawabannya adalah A. Kita next. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Nah, ini dia jawabannya dengan yang sangat perfect. Saya senang bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Yang lain juga bisa, tapi skornya lebih kecil, maka akan mengurangi nilai Anda nantinya. Kita next. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang terjadi adalah A. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang dengan skor 3. Sebagian orang masih meminta penjelasan. Orang memahami penjelasan saya. D. Orang menjadi antusias atas penjelasan saya. Ini dia yang paling perfect. D. Orang menjadi antusias atas penjelasan saya. D. Kita next. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya dengan skor 5. Ini dia A. Merupakan jawaban yang paling perfect. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Kita next. Soal ke-100 nih ya. Ini soal terakhir, soal ke-100. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri dengan skor 3. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri
dengan skor 2. C. Selalu menunggu keputusan pemimpin dengan skor 1. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut hanya dipercayakan kepada saya dengan skor 5. Jadi jawabannya adalah C. Selalu menunggu. Jadi jawabannya adalah D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. D. Demikianlah 100 contoh soal CPNS Seleksi Kompetensi Dasar SKD 2019 berdasarkan kisi-kisi soal CPNS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ingatnya, kisi-kisi soal CPNS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk dukung channel kami. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube kami, Marvin Studi. Boleh dengan like, subscribe, dan komen yang bagus-bagus. 100 contoh soal seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS beserta tips dan trik pembahasannya ini kami berikan untuk Anda dengan harapan semoga Anda sukses dan lulus sebagai pegawai negeri sipil. Amin. Terima kasih sudah menonton channel kami.